Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiza Fatwa Diraja, NIM D10411911036. Di sini saya akan membahas tentang RD atau diagram relasi entitas, yang dimana saya akan membahas tentang RD dari persoalan peminjaman buku di perpustakaan oleh mahasiswa. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit. RD itu merupakan suatu diagram yang dimana dia menghubungkan entitas di dalam suatu database. Terdapat 3 komponen utama dari RD tersebut. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada relasi, yang ketiga ada atribut. Dan juga terdapat 2 versi entitas, yaitu entitas versi Chen dan entitas atau RD versi Martin. Terdapat 2 macam RD. Yang pertama ada RD versi Martin, dan yang kedua ada RD versi Chen. Kemudian ada 2 jenis entitas, yaitu entitas lemah dan entitas yang kuat. Entitas lemah ini yaitu entitas yang kemunculannya tergantung eksistensi dalam sebuah relasi, dan entitas yang kuat atau strong entity itu merupakan entitas yang berdiri sendiri dan keberadaannya tidak tergantung entitas lain. Terdapat beberapa jenis atribut. Yang pertama itu ada atribut key, yaitu atribut yang membedakan data tersebut dengan data yang lainnya, karena atribut ini memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua ada atribut simple, yaitu atribut ini bernilai tunggal atau atribut biasa. Yang ketiga ada atribut multivalue, yang dimana atribut ini memiliki sekelompok nilai yang banyak. Kemudian yang keempat ada atribut komposit, di mana atribut ini yang masih bisa diuraikan lagi. Yang kelima ada atribut derivatif, itu atribut yang dihasilkan dari atribut lainnya. Kemudian ada derajat relasi, yaitu ada derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Di mana derajat 1 dia hanya menghubungkan sebuah entitas saja. Kalau derajat 2 dia itu menghubungkan 2 entitas pada satu relasi, dan untuk derajat 3 di mana dia menghubungkan 3 entitas pada satu relasi. Kemudian terdapat 3 macam kardinalitas. Yang pertama ada one to one atau satu ke satu, one to many atau satu ke banyak, atau many to many, itu banyak ke banyak. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja menuju ke persoalan. Baiklah, di sini kita memiliki sebuah RD, di mana RD ini kita dimintai 2 buah entitas, yaitu entitas mahasiswa dan entitas buku, yang dimana kedua entitas ini dihubungkan dengan relasi meminjam. Pada gambar yang pertama ini, entitas ini tidak memiliki atribut ataupun kardinalitas. Kemudian pada gambar ini kita menggunakan derajat 2, yang dimana satu relasi menghubungkan 2 entitas. Kemudian pada gambar kedua ini dapat kita lihat pada setiap entitas ini terdapat penambahan beberapa atribut. Kita bahas ya. Pada entitas mahasiswa terdapat atribut alamat dan juga atribut nama, di mana kedua ini merupakan atribut biasa. Dan terdapat sebuah atribut key, di mana atribut key itu merupakan atribut yang memiliki sebuah keunikan. Contohnya ini NIM atau nomor induk mahasiswa. Kemudian pada entitas buku ini terdapat 5 atribut ya. 3 diantaranya adalah atribut biasa. Salah satunya terdapat sebuah atribut key,
dimana nomor buku ini sama seperti NIM, yaitu memiliki sebuah keunikan. Dan di sini di buku juga terdapat sebuah atribut multi-value yang dimana atribut ini dia memiliki sebuah pengembangan ya, maksudnya seperti ini. Seorang pengarang dapat menciptakan atau dapat menulis beberapa buku seperti itu. Nah, kemudian pada gambar selanjutnya ini terdapat penambahan atribut tanggal pinjam pada relasi meminjam, dan terdapat atribut tambahan pada entitas buku, yaitu atribut jumlah. Pada gambar ini di sini terdapat kardinalitas, yaitu many to many, yang dimana beberapa mahasiswa dapat meminjam beberapa buku, dan beberapa buku dapat dipinjami oleh beberapa mahasiswa. Kemudian pada gambar selanjutnya ini dapat kita lihat terdapat penambahan atribut pada relasi meminjam. Salah satunya adalah ada atribut derivatif dan juga atribut biasa. Kita akan membahas tentang atribut derivatif. Kenapa denda ini disebut sebagai atribut derivatif, dan juga kita lihat di sini atribut derivatif memiliki garis yang putus-putus yang melambangkan kalau itu adalah atribut derivatif. Kemudian di sini atribut derivatif ini muncul karena adanya atribut lain. Artinya apa? Atribut denda itu muncul karena adanya atribut tanggal kembali, yang artinya di mana apabila buku itu dikembalikan melebihi batas waktunya, maka akan dikenakan denda, seperti itu. Kemudian pada gambar ini terdapat penambahan relasi, entitas, dan juga atribut, di mana entitas perpustakaan ini terhubung dengan entitas buku yang dihubungkan oleh relasi milik. Dan pada entitas perpustakaan ini kita memiliki satu buah atribut, yaitu atribut jurusan. Kardinalitas dari kedua entitas ini yaitu many to one atau one to many, di mana satu perpustakaan bisa memiliki beberapa buku dan beberapa buku dapat dimiliki oleh satu perpustakaan, seperti itu. Kemudian pada gambar selanjutnya kita lihat muncul sebuah relasi yang dimana relasi ini menghubungkan entitas mahasiswa dan entitas perpustakaan. Ya, di sini masih menggunakan derajat 2 atau binari, di mana satu relasi menghubungkan dua entitas, sama juga seperti relasi milik dan juga relasi meminjam. Pada gambar ini juga kita terdapat sebuah kardinalitas, yaitu many to one atau one to many, di mana satu perpustakaan bisa mendaftar beberapa mahasiswa, dan beberapa mahasiswa bisa terdaftar di satu perpustakaan, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah gambar terakhir, di mana mahasiswa itu di dalamnya ada ID mahasiswa, nama, NIM, dan juga alamat ya, yang terhubung dengan meminjam, di mana ada ID meminjam, ID mahasiswa, tanggal pinjam, dan tanggal kembali, dan juga denda. Ini relasinya adalah many to many ya, dan dia berhubungan dengan buku, di mana buku itu dia memiliki ID buku, nomor buku, judul, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan juga jumlah. Nah, pada buku ini dia terhubung dengan kepemilikan, di mana kepemilikan ini memiliki ID kepemilikan yang terhubung langsung dengan ID dengan perpustakaan. Di dalamnya adalah ID perpustakaan dan juga jurusan. Nah,
Di sini buku memiliki sifat many to one, dimana seperti yang kita bahas tadi, buku dimiliki oleh beberapa buku dimiliki oleh satu perpustakaan, dan satu perpustakaan dapat memiliki beberapa buku. Nah, kemudian dari perpustakaan ini dia terhubung dengan mahasiswa. Beberapa mahasiswa terdaftar di perpustakaan, dan perpustakaan dapat mendaftarkan beberapa mahasiswa. Nah, di dalam terdaftar ini terdapat ID terdaftar, ID perpustakaan, dan ID mahasiswa. Baiklah, sekian.